Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua dengan membagikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa harapan saya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita. Oleh sebab itu mari kita buka hati kita, buka pikiran kita saat pagi hari ini, supaya firman Tuhan yang kita dengar akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian: umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umur panjang tidak bisa ditentukan manusia. Umur panjang itu ditentukan oleh Tuhan, Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Banyak orang di seluruh dunia dewasa ini berupaya untuk memiliki usia yang panjang dan memiliki wajah yang tampak lebih muda. Banyak orang ingin cepat kaya, terkenal, dan terhormat. Hawa nafsu duniawi membuat banyak orang berambisi mendapatkan semua tersebut. Ini dengan cara yang lebih cepat atau dengan cara jalan pintas. Produk antioksidan dan kosmetika paling dicari orang. Banyak akal bulus dipakai oleh orang bebal supaya dikira orang bahwa dirinya adalah orang kaya, sehingga dengan demikian dia memperoleh kehormatan. Orang yang diberkati oleh Tuhan memiliki keduanya, baik pada tangan kanannya maupun pada tangan kirinya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, pesan Tuhan yang hendak disampaikan kepada kita mengajarkan kepada kita 3 hal yang penting, yaitu yang pertama, umur panjang. Tentang umur panjang adalah rahasia ilahi. Seorang dokter ahli patologi forensik pernah berkata bahwa manusia dapat berumur mencapai 300 tahun jika dia tidak pernah mengalami sakit, walaupun hanya sakit yang ringan seperti flu, demam, atau batuk. Pendapat ini mungkin ada benarnya juga, mengingat di dalam Alkitab pada awal penciptaan manusia dapat mencapai usia sampai ratusan tahun. Pada masa itu tidak ada makanan instan dan bahan pengawet makanan. Semua bahan makanan berasal dari sumber yang segar kondisinya. Atmosfer belum tercemar gas-gas beracun dari pabrik dan asap knalpot kendaraan. Pada umumnya orang menetap di atmosfer yang tipis oksigen, memiliki kans peluang untuk berumur panjang. Semakin sedikit makanan teroksidasi, maka semakin baik kualitas makanan itu bagi tubuh manusia. Bapak, Ibu, di zaman sekarang di manakah ada kondisi yang seperti itu? Di mana-mana terjadi pencemaran polusi di mana-mana. Artinya, untuk memperoleh umur panjang itu sangat sulit. Tetapi hidup ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus dikelola. Roh Allah menjadikan tubuh kita menjadi rumah Tuhan. Karena itu, jauhkanlah segala sesuatu yang dapat merusak bait Allah, yaitu tubuhmu. Oleh sebab itu, orang yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan akan menjaga hidupnya, menjaga tubuhnya sebagai bait Allah, maka Tuhan karuniakan umur panjang. Yang kedua, pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah kekayaan. Kekayaan terbesar bagi orang yang memiliki kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah keselamatan kekal.
Ini adalah kekayaan yang terbesar yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi mengapa banyak orang percaya yang hidup dalam kemiskinan ekonomi? Menjadi kaya secara ekonomi hanyalah kepercayaan dari Tuhan. Ada orang dunia dan sama sekali tidak mengenal kasih Kristus, tetapi dia memiliki kekayaan yang luar biasa dan bersedia membagikan sebagian kekayaannya untuk tujuan yang mulia, seperti pendidikan, kesehatan. Tetapi sebaliknya, ada orang Kristen yang rajin beribadah ke gereja, tetapi hidupnya boros. Orang dunia seperti ini dipercaya oleh Bapa di sorga untuk mengelola harta kekayaan, untuk memelihara hidup banyak orang melalui pajak kekayaan yang dibayarkan oleh orang ini kepada negara. Sesuai menurut janji Tuhan bahwa orang percaya ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tidak mungkin dibiarkan Tuhan jatuh tergeletak. Kekayaan rohani itu adalah jauh lebih besar, jauh lebih penting daripada kekayaan-kekayaan duniawi. Keselamatan kekal itu tidak ada nilainya kalau mau dinilai dengan mata uang manapun juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah engkau memiliki hidup yang kekal. Itu adalah kekayaan yang tidak ternilai dalam hidupmu. Jangan pernah gadaikan keselamatanmu. Jangan pernah tukarkan keselamatanmu dengan hal-hal yang duniawi. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pada pagi hari ini adalah kehormatan. Berbicara tentang kehormatan, siapakah yang pantas mendapat kehormatan? Ada kursi kehormatan, ada tamu kehormatan, ada anggota kehormatan, ada bintang kehormatan, ada juga dokter kehormatan, delegasi kehormatan, dan seterusnya. Seorang mendapat tempat terhormat di depan banyak orang sebagai pembicara, mendapat tempat terhormat di mimbar. Inilah kehormatan seseorang di depan manusia. Tetapi seorang koruptor pun bisa mendapat kehormatan, dimakamkan di taman makam pahlawan, kalau perbuatannya tidak diketahui orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehormatan kita di hadapan Tuhan adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Itulah kehormatan. Kita yang berdosa, kita yang hina, Tuhan yang mulia mau pakai kita. Tuhan yang luar biasa menganggap kita menjadi mitra kerjanya. Itulah kehormatan yang luar biasa yang tidak bisa diberi oleh dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan silau, jangan mencari kehormatan di dunia ini, karena Tuhan sudah memberi kehormatan yang luar biasa. Dia mengangkat kita menjadi anak-anak ahli warisnya. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa, ganti dengan nyawa anak tunggalnya. Itu membuktikan engkau berharga di mata Tuhan. Itulah kehormatan kita Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini, hiduplah serius di dalam Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Maka apa yang dicari di dunia ini oleh banyak orang, itu akan engkau temukan di dalam Yesus Kristus. Umur panjang, kekayaan, dan kehormatan Tuhan akan beri bagi mereka yang senantiasa mencari Tuhan di dalam hidupnya, yang mengutamakan Tuhan di dalam setiap aspek hidupnya, dan yang terlebih lagi yang mau melayani Tuhan. Karena ketika kita melayani Tuhan, berarti hidup kita berharga di mata Tuhan. Sehebat apapun engkau, kalau engkau tidak dipakai Tuhan, kalau engkau tidak melayani Tuhan, engkau tidak ada gunanya. Engkau hanya menjadi pajangan di dunia ini. Sebuah benda itu bernilai bukan karena harganya, tetapi karena fungsinya.
Manusia diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, maka fungsinya adalah membesarkan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak dipakai dan tidak melayani Tuhan, engkau tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita jalani hari ini dengan semangat, dengan sukacita, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yakinlah semua yang dicari di dunia ini engkau akan temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Shalom.